Belarus sedang bersiap untuk menyerang Polandia dan mereka melakukannya untuk membantu Rusia. Kita semua tahu bahwa Rusia ingin memperluas perang ini. Alasan Putin untuk ini sederhana. Jika anggota NATO berpikir bahwa mereka harus segera berperang melawan Rusia, maka mereka akan berhenti mengirim bantuan ke Ukraina dan mereka akan berhenti mengirim pertahanan udara ke Ukraina. Ini berarti Putin akan lebih mudah mengambil alih lebih banyak wilayah Ukraina. Inilah alasan tepat mengapa Putin mengirim jet ke Estonia dan drone ke Polandia serta Rumania. Dan sekarang kita punya diktator Belarusia dan teman kecil Putin yang secara terbuka mengatakan bahwa dia siap berperang dengan Polandia. Dengarkan sendiri. Anda mendengar bahwa di NATO mereka sudah sampai pada titik membahas kemungkinan menembak jatuh pesawat Rusia. Apa pendapat Anda tentang itu? Saya tidak berpikir saya tahu. Anda dapat communication menilai penipuan di ruang publik. Luncurkan umpan. Tapi ketika keadaan memanas, maka Anda akan melihat bagaimana mereka akan menjatuhkan mereka. Mereka akan menabrakkan kendaraan terbang seperti pesawat dan helikopter di wilayah kita. Misalnya Biloveshkaya Pushcha, saya sering terbang ke sana. Cukup tepat di perbatasan kita dengan Polandia, dan mereka akan menjatuhkan seorang presiden atau helikopter militer. Jawabannya akan langsung diberikan. Ini bukan perang di Ukraina, mereka khawatir kita akan diserang oleh NATO. Mereka hanya menggertak dan menakut-nakuti kita. Menyerang negara NATO berarti mereka akan membela diri dan hampir pasti menyerang kita juga. Tapi apa yang perlu kita khawatirkan? Keadaan apa yang akan kita lakukan? Cuna maaf, apa yang kamu katakan? Tentang apa yang mereka umumkan? Biarkah saya mereka ini mencoba? Atau mereka akan masih menghancurkan sesuatu milik Rusia di atas Kaliningrad? Kita tidak punya pilihan selain berjuang demi semua uang yang bisa kita berikan kepada mereka. Semoga Tuhan melindungi. Kalau begitu, semoga Tuhan melindungi. Kita harus berperang dengan semua uang yang ada. Belarus memainkan peran penting dalam rencana besar Putin. Jadi begini, pada tahun 2020, Rusia menggunakan alasan latihan militer bersama Belarus untuk mengumpulkan ratusan ribu pasukan di perbatasan Ukraina. Lalu kita semua tahu apa yang terjadi beberapa bulan setelah itu. Lalu, hanya beberapa minggu yang lalu tahun ini, Putin sedang bersiap untuk latihan yang sama. Tapi dengan jauh lebih sedikit tentara karena kekalahan yang dia alami di Ukraina. Bahkan saat itu, dia masih membuat masalah bagi Uni Eropa. Begini, 2 hari sebelum Zapad 2025, 19 drone terbang masuk ke Polandia. Kemudian, hanya beberapa hari setelah itu, kami melihat jet tempur Rusia mematikan transponder dan radio mereka. Dan langsung masuk ke wilayah NATO, langsung masuk ke wilayah udara Estonia. Ini jelas merupakan eskalasi besar dari pihak Rusia. Dan Polandia menanggapi eskalasi ini dengan mengatakan bahwa jika ada objek tak dikenal yang masuk ke wilayah udara kami akan menembaknya jatuh. Itu komentar yang sangat masuk akal bagi negara manapun. Jika Rusia membuat komentar seperti itu, saya akan setuju. Setiap negara memiliki hak untuk menjaga wilayah udaranya. Jadi, bukankah mencurigakan bahwa Belarus dan Rusia bereaksi berlebihan terhadap pernyataan yang sebenarnya biasa saja? Dengarkan, lalu beritahu aku apa kesalahan ucapan Polandia. Kepada para perwakilan Rusia, saya ingin mengatakan ini. Kami tahu kalian tidak peduli dengan hukum internasional dan kalian tidak mampu hidup damai dengan tetangga kalian. Nasionalisme kalian yang gila mengandung nafsu untuk mendominasi yang tidak akan berhenti sampai kalian menyadari bahwa zaman kekaisaran telah berakhir dan kekaisaran kalian tidak akan dibangun kembali. Setiap serangan drone oleh para pahlawan angkatan bersenjata Ukraina, semoga Tuhan memberkati mereka, semakin mendekatkan hari itu. Operasi militer khusus 3 hari kalian bahkan tidak bisa menaklukkan Donbas selama 10 tahun sekarang. Tapi potensi kesalahan kriminal dan bencana dari Rusia masih ada. Dengan memerintahkan mobilisasi pada tahun 1914, kalian mempercepat dimulainya Perang Dunia I yang membuat Eropa berdarah-darah dan menyebabkan revolusi Bolshevik kalian. Dengan bernyanyi dan menandatangani Fakta Hitler-Stalin, kalian ikut memicu Perang Dunia II, perang paling berdarah dalam sejarah. Dengan teman Sovietisasi Eropa Tengah, kalian memicu Perang Dingin. Jangan mulai satu lagi.
Kami adalah negara demokrasi yang damai, yang dengan sungguh-sungguh menghindari untuk secara aktif bergabung dalam upaya kalian merebut kembali Ukraina. Tapi kami tidak akan gentar. Saya hanya punya satu permintaan kepada pemerintah Rusia. Jika ada lagi rudal atau pesawat yang masuk ke wilayah kami tanpa izin, baik sengaja maupun tidak sengaja, lalu ditembak jatuh dan puing-puingnya jatuh di wilayah NATO, tolong jangan datang ke sini untuk mengeluh tentang hal itu. Kalian yang sudah diperingatkan, terima kasih. Bukan Polandia yang mengirim drone ke Rusia, bukan Estonia yang mengirim jet ke wilayah udara Rusia. Rusia melakukan semua ini dan memakai Belarus sebagai tempat bermainnya. Ketika negara-negara NATO menyatakan akan menjaga wilayah udara dan melindungi warganya, Putin menganggap itu sebagai deklarasi perang dari NATO. Faktanya, NATO tidak pernah mengatakan itu. Namun, pemimpin Rusia selalu menyatakan mereka berperang dengan NATO. Dengarkan sendiri ini dari Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini. Contoh nyata lainnya yang diprovokasi oleh Barat adalah krisis di Ukraina. Melalui krisis itu, NATO dan Uni Eropa ingin dan bahkan sudah menyatakan perang nyata terhadap negara saya dan secara langsung terlibat. Mungkin dalam bahasa Rusia, langsung berarti sesuatu yang berbeda dari artinya dalam bahasa Inggris. Karena jika NATO benar-benar terlibat langsung dalam perang ini sudah selesai, tentara Rusia akan didorong mundur sampai ke Moskow. Bahkan, pemimpin NATO secara terbuka mengatakan bahwa mereka tidak ingin konfrontasi dengan Rusia. Kami ingin perdamaian di Ukraina dan menolak tentara asing bertempur di sana. Putinlah yang mengundang pasukan Korea Utara untuk bertempur di Ukraina karena tentaranya kalah telak. Tidak ada tentara asing bertempur untuk Ukraina. Ada relawan bertempur untuk Ukraina karena percaya pada perjuangan Ukraina, yaitu kebebasan. Namun tidak ada tentara asing resmi yang benar-benar berada di lapangan bertempur untuk Ukraina. Namun, tentu saja Putin harus memperluas perang dan melibatkan tentara Korea Utara. Saat itu, NATO tegas menyatakan tidak ingin konfrontasi dengan Rusia dan memilih dunia damai. Berikut adalah pernyataannya. Kita sedang berada di era konfrontasi. Ini konfrontasi yang tidak kita inginkan. Ini dirancang di ibu kota yang berusaha melemahkan Amerika Serikat, Moskwa, Beijing, Pyongyang, dan Teheran. Rusia telah membawa perang kembali ke Eropa dan telah bekerja sama dengan Tiongkok, Korea Utara, dan Iran untuk memperluas kemampuan mereka dan kemampuan mereka dalam memberikan pengaruh. Namun sejarah menunjukkan bahwa Amerika Utara dan Eropa bekerja sama adalah kombinasi yang menang. Lawan kita tahu ini, komitmen abadi kita terhadap pasal 5 NATO bahwa serangan terhadap satu adalah serangan terhadap semua, mengirimkan pesan yang kuat. Alasan perang ini masih berlangsung adalah karena Putin masih ingin membangun kembali Kekaisaran Soviet. Dia ingin seluruh Ukraina karena tidak menganggap rakyat Ukraina manusia. Dia melihat mereka sebagai orang-orang yang seharusnya melayani Tsar Rusia. Dan dia melihat dirinya sendiri sebagai Tsar itu. Ini mengingatkan saya pada sebuah lelucon yang sebenarnya sangat populer di Uni Soviet pada masa Stalin. Seorang anak Ukraina pergi ke Moskow. Ketika dia kembali, ibunya bertanya, "Bagaimana rasanya di sana?" Anak itu menjawab, "Itu luar biasa. Segala sesuatu di kota dilakukan demi kebaikan manusia. Dan saat aku di sana, aku sempat melihat pria itu." Sayangnya bagi Putin, ini bukan tahun 1920-an dan dia tidak akan bisa melakukan apa yang Lenin lakukan. Kali ini, Ukraina punya sekutu dan kali ini Rusia tidak punya kemampuan untuk menguasai Ukraina. Mark Rutte, Sekretaris Jenderal NATO, membuat pernyataan yang sangat baik mengenai apa yang diinginkan Putin. Mari kita dengarkan itu. Jadi mungkin pada saat tertentu, seperti setiap konflik, ini akan berakhir. Tidak semua konflik selesai lewat negosiasi. Contohnya ke Perang Dunia Kedua, kita hanya menang. Kita menang Perang Dingin berkat Ronald Reagan dan Maggie Thatcher. Dan saya rasa untuk kasus Ukraina, kemungkinan besar akan berakhir lewat negosiasi. Namun, Zelensky perlu tahu bahwa negaranya ke depannya, setelah kesepakatan damai atau gencatan senjata jangka panjang, terlindungi.
Seolah-olah ini belum cukup buruk, Putin bahkan mendapat kabar lebih buruk lagi. Amerika Serikat sekarang sedang bersiap untuk memberikan rudal jelajah Tomahawk kepada Ukraina. Rudal-rudal ini akan membuat Moskow berada dalam jangkauan Ukraina. Alasannya sederhana. Semua orang di Amerika Serikat tahu Rusia tidak menginginkan perdamaian. Rusia sama sekali tidak ingin perdamaian. Bahkan, jika mereka mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dalam negosiasi, mereka menginginkan seluruh Ukraina dan satu-satunya cara untuk menghentikan perang ini adalah dengan kekuatan. Jika Rusia menyadari mereka tidak bisa mendapatkan lebih banyak wilayah dengan berperang, maka Putin harus datang ke meja perundingan. Dan Amerika Serikat menginginkan kejutan. Kata-kata ini bukan berasal dari Presiden Trump atau Menteri Luar Negeri Rubio. Kata-kata ini berasal dari Wakil Presiden J.D. Vance. Seseorang yang terkenal menentang dukungan Amerika Serikat kepada Ukraina dalam perang ini. Sekarang dia sadar, demi perdamaian kita harus memperkuat Ukraina. Itu yang dia katakan. Jadi Wakil Presiden Vance, sekarang Zelensky meminta agar Amerika Serikat menjual rudal Tomahawk kepada negara-negara Eropa untuk upaya ini. Rudal itu mampu menempuh 1.000 mil dan menjangkau Moskow dengan sistem pemandu mereka. Ini adalah sesuatu yang telah ditolak oleh Amerika Serikat. Presiden sebelumnya menolak permintaan itu. Namun kini Presiden Trump berkata kepada Zelensky, kita akan mengusahakannya. Apakah Anda mendukung itu? Nah, saat ini seperti yang dikatakan Presiden, Martha, kami sedang mempertimbangkannya. Kami tentu saja sedang melihat sejumlah permintaan dari pihak Eropa. Charles, dan salah satu hal lagi yang menurut saya benar-benar berhasil dari kebijakan Presiden di Ukraina dan Rusia adalah bahwa kebijakan itu memaksa pihak Eropa untuk mengambil langkah besar. Jadi seperti yang kamu tahu, Martha, kami tidak lagi hanya memberikan banyak uang dan senjata. Yang kami lakukan sekarang adalah meminta pihak Eropa untuk membeli persenjataan itu. Itu Pausan menunjukkan adanya keterlibatan nyata dari pihak Eropa. Saya pikir itu membuat mereka benar-benar terlibat baik dalam apa yang terjadi di wilayah mereka sendiri maupun dalam proses perdamaian yang telah didorong oleh Presiden selama 8 bulan terakhir. Kami akan terus bekerja pada hal-hal ini. Pesan sederhana, Rusia tidak banyak mendapat keuntungan. Perang ini sangat buruk bagi ekonomi dia. Mereka harus bertanya, berapa banyak lagi orang yang rela dikorbankan dan dibunuh demi keuntungan militer yang sangat kecil? Tapi apakah Anda akan setuju dengan Zaifrat mereka memiliki rudal Tomahawk dan ancaman serta kemungkinan eskalasi yang bisa ditimbulkannya? Karena dulu pernah ada semestri di mana Anda sangat mendukung Sawan untuk mundur dari situasi ini dalam hal dukungan kita terhadap Ukraina. Nah, salah satu hal yang selalu saya katakan, Martha, adalah saya ingin orang-orang Eropa mengambil peran besar. Saya ingin Amerika Serikat berhenti mengirim uang dan senjata ke konflik yang jauh. Masih ada kekenangan saya merasa bahwa orang-orang Eropa dengan segala hormat untuk mereka sebenarnya tidak mengambil bagian yang adil dari beban tersebut. Berkat kepemimpinan Presiden, kini orang Eropa membeli persenjataan dari Amerika Serikat, bukan kita lagi yang memberikannya. Dan Anda menanyakan pertanyaan ini tentang Tomahawk, ini adalah sesuatu yang akan diputuskan secara final oleh Presiden. Presiden akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan Amerika Serikat. Itulah yang menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanannya. Itu juga jadi pedoman yang kami pakai untuk menjawab pertanyaan tentang Tomahawk ini. Ya, saya akan coba membiarkan Presiden yang berbicara tentang hal itu. Tapi saya tahu bahwa kami sedang berdiskusi saat ini juga mengenai masalah tersebut. Dengan komentar seperti ini, Putin tahu akhir sudah dekat. Lalu, apa yang dia lakukan? Dia melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan setiap Tsar Rusia sebelum dia. Mereka menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Namun sayangnya, kali ini dia tidak menyerang warga negara Rusia seperti yang dilakukan Stalin, melainkan menyerang warga negara Ukraina di Kiev. Kemarin, Putin menghancurkan sebuah rumah di tengah Kiev. Dan saya sedih mengatakan ini, tapi seorang pendeta Ukraina tinggal di sana. Untungnya, pada saat serangan itu, dia tidak berada di rumahnya karena, seperti yang bisa Anda lihat dari kerusakannya, ini benar-benar parah. Sayangnya, keluarganya ada di rumah. Anak-anak kecilnya juga ada di rumah. Ini pesan yang dia kirim ke dunia setelah serangan itu. Selamat pagi. Sebagian rudal jatuh hari ini. Saya menembakkan roket. Ini rumah saya. Ini aku dan anak-anakku. Mereka di dalam, syukurlah kami selamat. Aku sangat bahagia. Aku sangat bersyukur masih hidup. Ini benar-benar berkah bahwa aku masih hidup. Ini benar-benar berkah dari Tuhan. Anak-anakku juga selamat.
Rudal itu menghantam di 4 tempat hanya 4 meter jauhnya. Rumah dan kedua mobil sudah hilang. Tidak ada rumah, tidak ada mobil, 2 mobil. Nakat naik selapin nandu kami aman. Ini benar-benar berkah dan mukjizat dari Tuhan. Anak-anak saya dan saya selamat tanpa terluka. YouTube baru saja membuat pengumuman yang mengejutkan. Mereka membayar kreator sebesar $64 juta per hari. Kenapa? Karena YouTube tidak memiliki cukup kreator. Itulah mengapa kamu melihat video di beranda yang memiliki kurang dari 1.000 penayangan, seperti yang satu ini. Tentu saja, ini tidak berarti semua orang harus mulai membuat channel. Tapi jika kamu pernah berpikir untuk memulai channel YouTube atau channel tanpa wajah, sekarang adalah waktu yang tepat. YouTube membayar para kreator jutaan dolar setiap hari, dan sekarang lebih dari sebelumnya, YouTube mendorong channel-channel baru dan kecil. Saya yakin kamu punya banyak pertanyaan soal memulai dan mengembangkan channel. Kami selalu menerima pertanyaan di email kami dari beberapa dari kalian. Karena itu, kami menggabungkan semua saran YouTube kami dalam satu video gratis. Jadi jika kamu tertarik untuk memulai channel sendiri, kamu bisa menonton video itu di YouTube dengan mengklik tautan di deskripsi atau kartu di layar kamu.